Ya, teman-teman, kita akan membahas lagi emetan punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa setia dengan channel ini, baik yang telah melakukan like, yang nge-share, terutama yang telah memberikan komentar, terima kasih, dan yang telah memberikan subscribe juga luar biasa. Yang lama dan yang baru juga terima kasih. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa mendoakan saya. Mudah-mudahan doa teman-teman juga dikabulkan, dan saya doakan juga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks ya. Mudah-mudahan super thanks teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke. Dan marhaban ya Ramadan teman-teman, tepat hari ini hari pertama Ramadan, saya ucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman, serta terima kasih atas ucapan Ramadannya, ucapan marhaban ya Ramadan untuk semua yang menjalankan. Mudah-mudahan dilancarkan sampai ke dari mulai hari pertama sampai 30 hari ke depan teman-teman ya. Selama bulan Ramadan mudah-mudahan teman-teman diberikan kekuatan dan keimanan yang mantap teman-teman ya. Jangan tergoda teman-teman, jangan marah-marah kalau lagi puasa ya, kalau lagi merah-merah ya. Boleh porto merah tapi hati tetap adem teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ya SAPX ya. SAPX sudah dibuka tadi teman-teman. SAPX itu pertanyaannya asing akum. Terus 500 nyangkut di 500 sama harga wajar. Oke, harga wajar sementara kuartal 4-nya belum keluar, jadi enggak saya hitung. Tapi berdasarkan yang saya lihat teman-teman, perhatikan P/E rasionya minus 89, artinya sudah tidak ada yang bisa dihitung untuk berdasarkan rumus P/E rasio karena negatif, TTM-nya negatif minus 5. Kita yang akan menghitung itu nanti kalau masih minus, teman-teman masih minus ya. Rumus P/E rasionya, kelemahan P/E rasio itu ketika negatif tidak bisa dihitung. Nah, mungkin untuk PBB lah bisa teman-teman ya, harga wajar berdasarkan rumus PBB yaitu harga buku dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun. Tapi sekarang kalau teman-teman perhatikan ya, dari 5 miliar ke minus 4 miliar untuk kuartal 3-nya. Kalau kuartal 1, kuartal 2 itu bagus teman-teman untuk net income-nya. Tapi kalau untuk kuartal 3 coba lihat 157 ke 165 menurun. Kuartal 2 bagus 147 ke 168 bagus. Terus kuartal 1-nya 145 ke 190 juga bagus teman-teman. Terus dari jumlah revenue-nya untuk TTM-nya ada peningkatan. Cuma kita tinggal tunggu kuartal 4-nya. Jadi untuk sementara SAPX belum bisa dihitung. Nanti kabarin aja teman kalau sudah kuartal 4-nya keluar. Oke, teman-teman, untuk SAPX secara jelas bahwa perhatikan MA10-nya masih berada di atas candle. Sejak kapan atas candle? Sejak bulan Januari tanggal 9. Terus tidak pernah dia itu di bawah candle. Artinya lagi downtrend. Dan garis yang saya gariskan untuk penurunannya atau PR-nya sudah ditembus. Sip, kita ketembus. Tapi perhatikan teman-teman ya. Perhatikan ini untuk tanggal untuk area 534 adalah tanda-tanda kenaikan dia sama di angka 725 ya. Ini sudah mulai membuat bikin bukit kecil lah teman-teman ya. Di sini juga ada nih teman-teman si kepala merah ya. Di sini juga ada kepala yang jelas itu di sini teman-teman, dua nih. Nah, jadi dia harus melewatin ini dulu teman-teman kalau pengen uptrend ya 732. Nah, sekarang bagaimana pungutannya? Ternyata pungutannya bandar lokal lagi ngebuang. Perhatikan bandar lokal lagi ngebuang teman-teman ya. Kalau kita kecilin ya. Bandar lokal lagi ngebuang, perhatikan teman-teman ya. Buangannya luar biasa teman-teman si bandar lokal. Perhatikan ini bandar lokalnya ya, ngebuangnya lebih banyak daripada pungutannya. Kemarin pungut agak banyak dikit keluar lagi. Jadi belum signifikan untuk pungutannya. Nah, untuk bandar porennya bagaimana? Bandar poren semenjak tanggal 21 Februari ada pungutan. Nah, itu mungkin poren betul. Poren ada pungutan semenjak tanggal 21 Februari ya. Kita cek di sini, mudah-mudahan CC teman-teman yang ngambil untuk porennya. Ternyata CC tidak ngambil ya. Dia jual beli, misalkan si DR sama si BK. Tahu sendiri kalau si BK itu kalau jualan emang suka di kendala merah teman-teman, kalau di apa namanya, jago aja teman-teman, jualannya jago lah kalau si BK ya. Nah, di sini
Yang sudah ngambil ZW sama YU sama AK dan BK 0 teman-teman, artinya JWK sudah jualan. Nanti teman-teman tunggu MA10 di bawah candle di harga berapa? Teman-teman harus memahami ya, kalau dari harga tunggu aja MA-nya teman-teman ya. Karena kalau untuk tanda-tanda penurunan mungkin iya bisa ke arah 372 ya teman-teman, jangan ngambil di 372. Jadi kalau si 72-nya sudah ketembus, perhatikan apakah MA10 masih di atas candle atau belum. Kalau dia masih di atas candle berarti masih dalam posisi downtrend. Tapi kalau sudah mulai di bawah candle lagi menuju ke atas, nah MA10 lagi menuju, nah, mungkin itu adalah tanda-tanda dia akan up teman-teman. Nah, kita ukur dari sini teman-teman berapa persen sih siapa SAPX ini sudah ada penurunannya berapa persen sampai sini, itu kisaran sekitar 78%. Udah lumayan turun banyak teman-teman ya. Nah, ini kalau ke sini ke area pantulan di antara 43% teman-teman ya. Pantulan 43% per 43%, ini pantulannya per 45 ya. 45 antara 40-an berarti teman-teman. Ini pantulannya 40-an di sini nih. Berarti pas banget di sini ya. Nanti sedikit lagi mungkin ada pantulan ataupun di sini ada pantulan dikit. Manfaatin aja pantulannya teman-teman ya. Ya, tapi kalau pengen teman-teman average, tunggu aja sampai MA10 di bawah candle. Nah, perhatikan nih teman-teman, dia sudah mulai di bawah banget ya. Artinya sudah mulai mendekati harga murahnya, dan ini harga yang saya gariskan yang terakhir di 372. Nah, sudah tidak ada lagi garis, berarti sudah mentok teman-teman. Kalau dia istilahnya mentok, tidak ada pantulan teman-teman, berarti dia mau melanjutkan penurunannya ke harga yang tidak ada garis sebelah kirinya. Artinya yang menentukan hanya bandar aja ya. Bandar mau berhenti di mana, lihat aja nanti. Terus untuk yang penting teman-teman nanti perhatikan MA10, ingat perhatikan MA10-nya. Kalau MA10 sudah mulai ada tanda-tanda di bawah candle dan lagi menuju ke atas, mungkin itu tanda-tanda akan uptrend. Nah, lihat juga si bandar lokalnya ada pungutan enggak. Karena disinyalir di sini ketika naik itu memang benar bandar foreign yang pencetusnya, tetapi ada bantuan daripada bandar lokal teman-teman. Sampai harga agak tinggi dikit baru bandar lokal masuk, baru jualnya harga atas, karena emang si bandar lokal niatnya mau nurunin teman-teman ya. Oke, SAPX seperti itu ya, jadi dalam posisi turunan. Kalau teman-teman nyangkut di 500, tinggal teman-teman istilahnya bersahabat dengan waktu, karena saya suka ngasih tahu teman-teman kepada teman-teman, kalau mau ngambil sebuah saham usahakan MA10-nya di bawah candle dan lagi menuju ke atas. Nanti average juga seperti itu, usahakan di bawah candle lagi menuju ke atas, usahakan lebih daripada 20%, termasuk pas 20%. Nanti lihat dulu, kalau 20% masih belum istilahnya MA10 di bawah candle, ya udah lanjutin sampai MA10 di bawah candle. Mungkin kalau saya sendiri ngambil di sini, contoh teman-teman yang ngambil di sini, ini saya belum average teman-teman, belum average sama sekali. Walaupun sudah lebih daripada 20% teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan, hitung di sini kan harusnya average-nya di angka 20% gitu ya. Cuman saya tidak melakukan average 20%. Kenapa? Karena belum ada satupun di sini di MA10 belum ada satupun yang di bawah candle ya. Nanti 20% nggak ada, 30% nggak ada. Wah, berarti tunggu berapa? Tunggu sampai MA10 di bawah candle. Seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah emiten yang si candle ngejar MA, yang mudah-mudahan bisa dikejar berdasarkan istilahnya sejarahnya, si MA itu dikejar sama candle. Jadi mungkin ngejar-ngejar gitu, tapi saya pikir sih lebih baik menuntaskan PR-nya dulu di 378. Itu adalah PR yang harus dikerjakan. Lanjut teman, jadi yang 500 masih bisa kejemput lah teman-teman ya. Nice di 600. Ini nice suka saya bilang, ada teman kita yang terus nyangkut, yang masih nyangkut ya di angka 300. Nah, ini ada satu lagi, ini kan nice, saya tidak punya tahanan ya, makanya saya ambil inisiatif untuk 30% penurunan, yaitu untuk pantulan teman-teman ya. Kita cek nice. Nah, nice itu adalah emiten yang dijatuhkan. Perhatikan ya, suka saya bilang bahwa si nice ini kan dijatuhkan dulu baru di up. Nah, ini adalah
emiten yang sudah di up teman-teman. Artinya teman-teman nggak usah sampai ke atas ke 1200 dulu ya, karena belum ada sejarah sampai ke angka sini lagi. Ini adalah emiten yang dijatuhkan baru di up kan kembali, setelah itu dijatuhkan. Nah ini yang saya bilang itu suka sering dijatuhkan dan diserahkan kepada market. Artinya biarkan market yang mengurus, sesuaikan dengan biasanya kalau mau diambil sama bandar, lihat PR ratio-nya pasti lebih gede daripada standarnya, ataupun dia suka bikin gunung berikutnya. Misal untuk tahun ini dia bikin untuk tahun 2024 ya, bikin sampai 1200, nanti turunin lagi. Apabila sampai 1200 lagi berarti fix itu milik bandar dengan dilihat dengan LK-nya tidak memungkinkan, wah ini harusnya tidak memungkinkan, maka itulah milik bandar. Ini belum ketahuan teman-teman ya, belum ketahuan ini milik bandar atau tidak, karena ini emiten lagi dijatuhkan aja teman-teman. Ini si bandar sudah untung duluan teman-teman, sisanya tinggal istilahnya sisanya itu adalah keuntungannya. Kita cek nice lagi terus diturunkan teman, saat tidak punya tahanan sebelah kiri. Nah ini adalah tahanan 30%, mudah-mudahan nih 30% ini menjadi area pantulan teman-teman ya, mungkin manfaatin pantulannya. Dan untuk tanda-tanda kenaikan sudah dilihatkan teman-teman di angka 326 ya, 326 area untuk istilahnya area untuk kenaikannya. Dan ini ada si kepala merah, artinya area penjemputan mereka teman-teman. Kalau 600 di harga murah bukan. Nah kalau mungkin ke harga murah 495 5 poin lagi. Nanti kalau teman-teman punya rezeki turunin aja sampai ke angka 490-an lah teman-teman ya. Ini kan 495, 49 sekitar 500-an ya. Kalau bisa teman-teman punya average dikit aja 476 aja Kak ya. Biar di harga murahnya maksud saya teman-teman. Kalau teman-teman di harga murahnya artinya bisa masih kejemput di sini nih. Ya, 492 itu harga murahnya. Kalau seorang dalam posisi downtrend ini kalau naiknya enak teman-teman, cuman penurunannya sangat luar biasa. Biarkan aja teman-teman ya, biarkan aja dia sampai ke titik mana. Nanti apabila dia sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan, bikin step teman-teman. Step 1 contoh di sini nih. Ini kan step 1 di sini tapi gagal. Jadi kalau bikin step itu ketika step 1 di sininya, nah dia tidak pernah turun melebihi step yang satunya mungkin di sini gitu kan. Atau enggak di sini nih. Harusnya dia kan dipantulkan. Nah, ini tidak terjadi pantulan tapi malah terjadi penerobosan gitu ya. Ini jangan melakukan average apapun teman-teman karena belum waktunya. Kenapa? MA10 masih berada di atas candle. Kemarin juga MA10 sudah di bawah candle tapi lagi menuju ke bawah, artinya masih downtrend. Ini juga sama teman-teman, jangan melakukan average apapun. Nanti tunggu aja MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Mungkin itu akan menjadi untuk average, jangan sekarang average-nya teman-teman ya. Karena memang pembuangan dari seorang bandar foreign ini luar biasa, perhatikan ya. Bandar foreign ngambil terus ngebuang dari bulan Januari ya, tanggal 22 udah ngebuang, ambil dikit ngebuang lagi. Ini kenaikan sementara ini cikal bakal daripada foreign. Nanti kalau teman-teman pengen kenaikan sementara, mungkin bisa ikutin foreignnya teman-teman. Kalau foreign sudah ngambil mungkin bisa di up. Nah untuk bandar lokal perhatikan teman, dia ngambil banyak tapi pembuangan sedikit. Artinya bandar lokal itu sebenarnya lagi akumulasi juga tapi ngenahan sedikit-sedikit. Di sini terlihat jelas tanggal 28 ada si Ajet, ada si PD, ada si AHA, ada si Eksa. Ini broker-broker bagus semua, walaupun disinyalir ini dibuang sama bandarnya, tetapi banyak broker-broker yang disinyalir bagian daripada market maker teman-teman ya, atau di luar daripada bandar nice ini yang sudah mulai ngambil teman-teman ya. Karena ini emiten yang didowntrendkan, tunggu aja teman-teman sampai MA10 di bawah candle. Mungkin itu akan menjadi tanda-tanda kenaikan dia dan bikin step. Kalau sudah bikin step, artinya kan step yang satu ini gagal kalau di sini teman-teman, kemarin juga gagal. Nah kita tunggu pantulannya, apakah pantulan yang sekarang itu bisa bikin step keduanya teman-teman. Kalau sekarang masih posisi downtrend ya, santai aja teman-teman. Kalau punya di 600, kalaupun mau average nanti aja teman. Tapi usahakan nanti kalau average harganya minimal di bawah harga murahnya teman-teman. Di sini 492 berarti harus di angka 483, 480 mungkin teman-teman. Sudah santai aja di situ, nanti juga kejemput. Soalnya di sini di harga murahnya teman-teman ya. Ini si Nice ini lagi diturunkan ke harga paling murahnya teman-teman ya. Oke, untuk Nice seperti itu ya. Ada Hexa nih, Hexa apa waktunya average katanya gitu ya. Hexa coba. Jangan dulu teman-teman.
Kalau nanya waktunya average jangan dulu ya. Ini tanda-tanda penurunannya sudah dilewati, kita hapus aja. Yang kedua juga sudah dilewati. Ini pas sedikit satu titik lagi di angka penurunan yang ketiga. Nah ini juga penurunan ya, yang untuk pantulan ternyata dia tidak mantul. Tanda-tanda kenaikannya sudah ditandain. Ini tanda-tanda kenaikan di sini tidak ada tanda-tanda kenaikan ya. Kita gedein dikit deh biar ketahuan. Ada nggak tanda-tanda kenaikannya? Cenderung tidak ada ya. Nah kalau untuk heksa teman-teman, kita refresh dulu dikit deh. Heksa nah si heksa ini ada satu lagi area penurunan di angka 3833 teman-teman ya. Dan perhatikan bandar lokal dan foreign cenderung ngejual. Kemarin ada pengambilan daripada bandar lokalnya. Kemarin tanggal 28 ya. Ada NI, CC, KK. Ini cenderung yang ambil adalah broker foreign lokal, artinya foreign KW teman-teman yang ambil ya. Kecuali ya foreign KW. CC itu termasuk foreign KW teman-teman ya. Nah di lokalnya ada si EP yang ambil sama si kakak. Oke lah kalau si EP kadang-kadang ada banyak kriteria juga, tapi EP juga suka dikuasain sama seorang bandar. LI juga sama teman-teman. Tapi pengambilan tidak signifikan. Kita cek deh seminggu ini yang akumulasi siapa ya dari tanggal 24. Ternyata untuk lokalnya ada si CC, ada CP, ada LG. CP spesies bawahan sudah ngambil tapi sedikit teman-teman ya. LG juga sedikit pengambilannya dibanding dengan pengeluaran, lebih banyak pengeluarannya. Nah di sini ada lagi downtrend dulu teman-teman, tetap jangan dulu teman-teman ya. Nanti aja tunggu MA10 di bawah, karena kalau kita lihat untuk heksa ini dalam posisi, kita lihat posisinya ya selama 10 tahun di posisi murah, mahal atau sedang. Nah untuk 1 tahunan dikit lagi menyentuh harga murahnya. Kita cek 10 tahunan teman-teman untuk angka lebih panjang lagi. Nah si heksa ini ternyata baru keluar dari harga wajarnya, artinya dari harga sudah sedikit murah teman-teman. Harga wajar kan 4.440 ya, kurang lebih di situ. Berarti sekarang sudah turun 400 poin teman-teman, 400 poin. Nah ini belum menyentuh yang bawahnya kan sekitar di sini teman-teman. Ini ada PRS ini ya. Nah bisa jadi ini di area sini teman-teman ya. Di area 340 adalah area untuk sideways-nya. Jadi kita lihat, nah kita cek kalau sudah lewat 388, kita cek tahun berapa ini? Tahun 2021 ya. Rata-rata katanya seperti yang mau diturunkan ke tahun 2020 teman-teman ya. Seperti yang mau ngejar ke tahun 2020. Maka kita akan cek tahun 2020 dulu deh teman-teman. Saya pikir karena kan ini saatnya COVID teman-teman ya, saatnya COVID. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Karena mungkin mau ngejar ketika banyak COVID kan banyak yang di markup harganya teman-teman, maupun namanya tanya bagus kayak enggak kayak gitu ya. Tapi di situ ada istilahnya memarkup harga ya. Nah sini sudah bagus teman, heksa itu bagus teman-teman ya. Tahun 2020-nya 2021, saya cari tahun 2020, udah masih 2021. Nah udah tahun 2020 nih. Kita cek di sini ada gap teman-teman ya. Ada gap kecil teman-teman di angka 3100. Sini juga ada di gap kecil sama si ekor merah di angka 2900. Nah, cenderung si heksa bagus teman-teman, untuk tahanannya bagus ya. Jadi ada gap di angka 2970-an, 3100. Di sini ada si ekor merah teman-teman di angka 3200 teman-teman ya. Harga sekarang di mana harga? Harga di mana harga? Nah, harga di sini kan di angka 4 ribuan kan. Nah, ini satu lagi teman-teman ya, ini sudah bagus. Ada sedikit ekor merah teman-teman di sini nih. 3668 itulah harga gap. Ini gap teman-teman ya. Di sini cenderung aman, di sini ada satu lagi nih. Nah, di angka 3470. Saya pikir area-area situlah teman-teman ya. Di sini ada enggak? Ini ada gap kecil teman-teman nih. Ya, ini sangat lebar banget. Ini gap, ini juga gap teman-teman nih. Ini gap juga nih. Kita ngambil yang ininya aja ya.
karena kan ini turun diupkan di sini berarti nih di area 3000 berapa nih 3298 ya, area situlah teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk penurunannya saya pikir sih kayaknya ini mau ngejar ke angka CXA ini mau dikejar di apa namanya di tahun 2000 rata-rata kayaknya emiten-emiten yang fundamentalnya baik ketika MA2 ketika tahun 2020 di up teman-teman ya, dia mungkin mau ke arah situ teman-teman ya, penurunannya mau ngejemput PR tahun 2020 karena sudah sangat luar biasa ke waktu kenaikan itu teman-teman ya. Semua saham mau beli saham apa aja naik di situ teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, jadi Hexa itu dalam posisi dia lagi pengurangan porsi. Tapi kalau pengurangan porsinya seperti ini berarti masih ada yang nerima. Tapi Poren sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan, ya artinya masih lagi diakumulasi juga sama Poren. Cuma sekali Poren ngambil banyak, ngejuarnya juga lebih banyak teman-teman ya. Nah ini Smart Money juga belum masuk secara signifikan teman-teman ya. Ini malahan kempes. Nanti kalau ini satu rumpun seperti ini ternyata tidak mampu teman-teman untuk memaaf harganya ya, cenderung turun ya, kecuali waktu di sini doang dia ngambil bagus teman di sini nih. Nah di sini kecil tapi di sini ketika besar dia malah dikerjain sama si bandarnya ya. Jadi dalam posisi turun teman-teman, dalam posisi turun, jadi jangan teman-teman nggak usah average dulu, tunggu MA10 di bawah candle. Ini juga lagi posisi cenderung keluar dari harga wajar pundak catnya, artinya cenderung sedikit agak murah ya. Saya pikir sih kalau ke angka ke tahun 2020 itu akan lebih baik lagi lah teman-teman dia. Mungkin dia mau ngejar itu teman-teman, PR yang itu mau dituntaskan mudah-mudahan. Tapi kalau dia mau bangkit di angka setengahnya itu akan lebih baik. Mungkin kalau bangkit mungkin angka 3490, kalau nggak 3500 lah teman-teman ya. Oke teman-teman, kabar baiknya Hexa walaupun turun sudah diakumulasi sama bandar lokal Poren KW teman-teman ya. Mudah-mudahan sih Poren KW bisa mempertahankan lah teman-teman ya. Tapi secara MA masih downtrend, jadi jangan ngambil istilahnya buru-buru, tenang aja, tenang. Ini masih dalam tahap pembuangan bandar Poren teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Ada BSBK satu lagi di BSBK. Santai teman-teman sambil liburan teman-teman, liburan weekend teman-teman ya. Nah BSBK kabar baiknya apa? Perhatikan ya, sudah mulai dikumpulin sama Smart Money. Yang suka saya bilang bahwa Smart Money ini itu ada bagian daripada biasanya lokal teman-teman. Lokal itu kayak XC, XE itu ada Smart Money-nya teman-teman. Karena disinyalir yang saya pikirkan itu kenapa ketika XC sama SL akumulasi dia bukan daripada bandar, ternyata banyak XL sama XC itu yang dijadikan sebagai fund manager teman-teman ya. Mungkin fund manager itu mengumpul pakai atas nama itu teman-teman ya, jadi modalnya besar juga. Cuman kalau fund manager modalnya terbatas, ingat ya, beda dengan market maker tidak terbatas gitu kan. Nah ini ada tanda-tanda kebaikan teman-teman, walaupun istilahnya diambil sama si XC sama si XL teman-teman, tetapi ternyata di sini adalah bagian daripada Smart Money. Nah mudah-mudahan Smart Money itulah yang nanti biasanya kalau Smart Money sudah ngumpul teman-teman, suka ada pemicunya langsung up teman-teman ya. Sementara ini seperti itu ya, bandar Poren belum melakukan aksi apapun. Oke teman-teman, BSBK itu kan saya bilang BSBK adalah emiten dari Gocap kembali ke Gocap gitu teman ya. Mau fundamentalnya bagus teman-teman, suatu saat dia akan kembali ke Gocap, dan ini lagi dikembalikan lagi ke asalnya ya, asalnya Gocap kembali ke Gocap. Jadi targetnya nggak usah muluk-muluk teman-teman, 83 kalau paling tinggi sini, paling tinggi juga di angka 9895. Memang saya menarikkan ke angka 95 teman-teman ya. Ini sudah jelas di sini ada CP nego 74.000 lot ya, harga 66 tuh teman-teman ya. Kita cek nego lagi deh. Nah, CP sudah mulai nego lagi teman-teman ya. Perhatikan ya. CP sudah mulai nego lagi. 228 lagi teman-teman, artinya ini CP. Kenapa ketemu CP? Ini mindahin barang teman-teman, mindahin barang ya. XA juga ketemu PS, nah ini mindahin barang juga sama teman-teman ya. Kalau XA ketemu XA baru jualan teman-teman ya. Nah kalau biasanya kalau yang tukar-tukaran itu harganya tidak cenderung jauh daripada harga 5, kecuali harga 50 pasti jual 50. Nah itu adalah gambaran dari seorang bandar teman-teman ya. Tapi kalau sudah di 45, 40, nah ini bukan teman-teman, ini biasanya bagian daripada teman-teman kita biasanya ya. Teman-teman kita yang memindahkan apa istilahnya ya,
jual lah di harga 45 sinilah daripada enggak, istilahnya daripada enggak ke jual-jual gitu kan. Karena kalau emiten yang BSBK itu teman-teman, BSBK, kalau emiten yang gocapan itu kalau yang sudah pemainnya teman-teman dia akan berlaku sabar, tetapi tahu dia akan ini arahnya kemana gitu, mungkin arahnya bisa ke angka minimal satu kali arah 647 sudah luar biasa teman-teman. 20%, siapa yang bisa ngasih eh, istilahnya bunga sampai 20% gitu kan selama beberapa bulan gitu kan. Bank aja cuman berapa, 6% sampai 6% gitu kan selama 1 tahun gitu kan, apalagi ini kan beberapa bulan aja, istilahnya nunggu sebentar gitu beberapa bulan dapat 20%. Nah biasanya kalau teman-teman yang suka dengan saham gocapan, mereka tuh berlaku sabar teman-teman. Jadi si BSBK sudah ada terjadi lagi transaksi teman-teman ya, ini tanggal 6 bulan 12. Nah ini si apa namanya, mana, nah si CP melakukan transaksi nego lagi, kita tulis lagi teman CP sekitar 1,9 miliar atau setara dengan 28K transaksi tanggal 24 sampai tanggal ya 24 02 25 ya. Nah kita cek teman-teman, nego sini udah disinyalir ini si bandarnya CP teman-teman ya, kan negonya juga lumayan ya. Kita cek tanggal 28 ya, berarti tanggal 24, tanggal 27 si XH tanggal 27 teman-teman ya. Jadi ketahuan teman-teman si XH nih, kita catat aja di sini teman-teman ya. Nanti untuk apa namanya, untuk jadi catatan kita teman-teman ya. Tanggal 27. Nah terus kita cek lagi 26 masih XA 25. Oh berarti di tanggal 25 teman-teman ya, 1,9 kan ya, 1,9 berarti tanggal 25, bukan tanggal 24 teman-teman ya. Kita ganti di sini teman-teman, tanggal 25. Nah seperti itu teman. Jadi kita punya catatan teman-teman ya, catatan seperti ini ya. Biasakan kita punya catatan biar dia ketika kita kok datar aja ternyata ada transaksi dasar nego. Nah itulah yang menjadi teman-teman sebuah informasi teman, sebuah informasi. Oke, Smart Money sudah mulai ada, CP sudah melakukan akumulasi sama CXA ya. Saya pikir sih CP sama XA mungkin bagian daripada bandarnya. Kenapa? Karena dia sanggup membeli bukan di harga bawah teman-teman ya, sanggup membeli di harga atas, dan XA juga masih sanggup membeli di harga 50 tanpa untuk melihat untuk pergerakan reguler, mungkin biar senyap biar senyap. Tapi kalau transaksi ada terus teman-teman. Kadang-kadang dari saya juga kadang-kadang lupa untuk pasar nego itu kenapa suka nggak diperiksa teman-teman ya. Untung saya ngasih catatan di sini gitu kan. Oke teman-teman, jadi BSBK kabar baiknya CP sudah melakukan di pasar nego selama 2 kali, SA sudah mulai ikutan, terus si Smart Money sudah mulai ada ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya Smart Money ini bisa dibuka keran minimal teman-teman. Mungkin teman-teman kalau yang sudah nggak kuat, udah nyerah, saya nyerah, ya udah bisa ke atas dibuka keran itu. Tapi kalau teman-teman yang spesialis gocapan mah ya akan bertahan teman-teman, akan bertahan sampai ke harga yang diinginkan teman-teman. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk hari ini. Kita akan sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ciao.